sekali kami lagi dalam ragam atau kata bahasa, apakah kita dijelaskan perbedaan antara bahasa atau susunan bahasa dengan sebuah kalimat? Bahasa sesungguhnya dimana sebagai alat komunikasi antara pembahasan dan penulisan. Dalam bahasa itu ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama, bahasa yang dilakukan secara ujaran, disebut sebagai bahasa lisan. Yang kedua, bahasa yang ditulis, yang disebut dengan bahasa tulis, jadi tertulis. Nah, di dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis tersebut ada unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama, ada unsur yang paling kecil huruf, yang berbentuk suara. Lalu setelah huruf itu digabung antara huruf dengan huruf, muncullah unsur yang baru yang namanya kata. Lalu setelah kata dihubungkan dengan kata-kata yang lain, muncullah unsur yang baru yang namanya frasa. Bila huruf ada subjek atau predikat, maka dia merupakan frasa. Nah, bila dihubungkan subjek dari predikat, maka konfliklah dia menjadi kalimat. Jadi kalimat itu adalah bagian dari bahasa. Nah, kalimat itu merupakan tatanan kata-kata, susunan kata-kata yang di dalamnya ada subjek kalimat, ada predikat kalimat, dan ada objek atau keterangan. Nah, bahasa itu adalah bagian intinya, sementara bagian dari itu adalah kalimat, kata, bahasa. Nah, itu kan terkait kalimat. Bagaimana jika terkait sebuah tulisan yang terdiri dari beberapa kosakata? Apakah tulisan yang tersusun dari beberapa kosakata tersebut dapat dikategorikan sebagai kalimat atau sebagai apa? Kalau misalkan suatu bahasa itu dituangkan dalam bentuk tulisan, maka dia disebut dengan bahasa tulis. Nah, dalam bahasa tulis, bila unsur subjek predikat sudah ada di dalamnya, maka dia bukan kalimat. Manakala unsur subjek predikatnya belum ada, maka dia bukan kalimat. Tetapi bila dia memiliki makna, maka bisa dimaknai sesuai dengan makna apa yang ada di dalam tulisan tersebut. Jadi dia bukan merupakan bahasa tulis. Tentu saja bahasa tulis itu bisa bahasa tulis lengkap, bisa yang tidak. Nah, tadi Anda jelaskan terkait tulisan yang dapat dimaknai. Benar. Nah, pertanyaan kami, apabila ada sebuah tulisan dalam satu buku tulisan menjadi sebuah kalimat bahasa, apakah ada orang atau adakah yang berhak menilai makna dari kalimat itu apa selain ahli bahasa? Artinya gini, boleh nggak seseorang menyimpulkan terhadap tulisan yang bisa digali dari tulisan itu akan ditemukan sebuah makna? Apakah boleh selain ahli bahasa yang menyimpulkan terhadap sebuah kalimat tersebut? Setiap kalimat, baik dari ujaran maupun dalam tulisan, bisa diterjemahkan, dipahami oleh siapa saja. Hanya saja, apakah pemahaman itu sesuai dengan konteks yang ada, sesuai dengan arti yang ada. Manakala artinya itu tidak sesuai, maka tidak bisa diterima. Nah, bagaimana supaya artinya itu sesuai? Maka dia dipahami dengan makna kata tersebut dengan menunjukkan adanya kamus. Kamus itulah yang menjelaskan makna kata-kata tersebut. Jadi setiap kata itu akan memiliki makna bila kata itu memiliki unsur yang lengkap dan bisa dipahami. Dan kata tersebut tentu saja nanti mewakili makna sesuatu. Nah, dalam konteks ini, ketika saya berkata, misalkan pergi, maka saya bisa memaknai kata tersebut. Orang lain juga memaknai kata tersebut. Tapi apakah pemaknaan saya itu sama dengan orang lain? Maka harus merujuk kepada makna yang sesungguhnya di dalam kamus. Maka pemaknaan itu sebenarnya ada dua hal yang bisa diperhatikan. Yang pertama, pemaknaan yang sesungguhnya secara harfiah atau denotatif. Yang kedua, ada pemaknaan yang konotatif, yang merupakan kiasan, makna yang lain dari makna yang sesungguhnya, tidak seperti yang ada dalam kamus. Misalkan kata pertikaian, jika kita memaknai secara kamus denotatif, maka dia maknanya meninggalkan satu tempat.
Misalkan dari luar dari dalam keluar misalkan pergi, itu pergi makna itu. Tapi bila kita maknai misalkan dia telah pergi meninggalkan saudara keluarganya, misalkan pergi di sana bisa dimaknai sebagai pergi meninggalkan keluarganya di rumah, pergi bisa menuju safari, atau pergi dia meninggal dunia, dia sudah pergi dari malam misalkan. Nah, makna itu bisa dimaknai di dua hal, jadi tergantung pada konteksnya. Baik, hari kami lanjutkan. Jadi kami dalami sedikit lagi. Apabila dalam suatu perkara tindak pidana terjadi tindak pidana, salah satu bukti yang diajukan yang menunjukkan dugaan terjadinya atau adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang itu terdapat sebuah kalimat, atau terdapat sebuah tulisan. Kami tanya kepada ahli agar ahli bisa menguraikan tulisannya, maknanya. Jadi dalam tulisan itu tertulis kalimat masuk bahan tanggal 9 garis miring 10 garis miring tanda penghubung begini, masuk bahan tanggal 9 garis miring 01 garis miring 2025 garis miring 3 ekor. Nah, terhadap kalimat yang saya sebutkan tadi, saya ulangi ahli ya, masuk bahan tanggal TGL 9 garis miring 01 tanda penghubung 2025 3 ekor. Nah, terhadap kalimat yang saya sebutkan tadi, apakah kalimat tersebut dapat dimaknai lain selain yang tertulis dalam tulisan tadi? Atau ya, apakah bisa disimpulkan kalau kalimat yang tertulis tadi menjadi kesimpulan yang lain selain dari bahasa yang tertulis? Bisa dijelaskan? Sebaiknya bila kita menerjemahkan satu kata atau kalimat, maka ada yang rujukan kita itu adalah kamus bahasa Indonesia yang merupakan kamus standar. Kata tadi apa tadi masuk bahan. Nah, maka bisa kita pilih satu-satu. Apa kata masuk? Apa kata bahan? Dimaknai secara harfiah. Bila kita maknai dengan konteks yang sederhana seperti ini, maka kita hanya bisa memaknai secara kamus harfiah. Jadi masuk artinya bahwa dari posisi keluar menuju ke dalam. Itu masuk. Lalu bahan itu material atau rangkaian yang akan dijadikan sesuatu. Nah, bila kita katakan masuk bahan, maka ada sesuatu yang dimasukkan, ada material yang dimasukkan. Kemana posisinya? Lalu ada tanggal jelaskan tanggal berapa, tanggal sekian. Yang berikutnya adalah ekor. Nah, bila di mana ekor? Nah, terkait ekor tadi, kan ada tulisan ekor. Mohon ahli jelaskan, apakah ekor ini dapat dimaknai tentang keadaan kebendaan yang lain, atau ekor ini hanya dapat dimaknai sebagaimana yang berhubungan dengan ekor? Mohon ahli jelaskan. Kalau kita melihat secara tulisan itu saja, maka kita memaknai ekor itu sesuai dengan jadi adalah bagian belakang daripada hewan biasanya, bukan pada hewan. Manusia pun juga punya ekor, tetapi tidak disebut ekor, itu punggung. Biasanya hewan digunakan, misalkan hewan kambing, kucing dan seterusnya ada ekornya. Jadi bagian ini, ekor itu dimanakan? Dimaknai di bagian. Nah, apakah bisa disimpulkan dengan mana yang lain? Sulit kita menerjemahkan bila tidak ada konteks yang menyatakan itu. Kalau ada konteks yang menyatakan itu, bisa ekor itu maksudnya. Tapi kalau tidak ada konteks, kita hanya memaknai secara harfiah apa yang ada di sana. Sama seperti misalkan kita memaknai satu konteks, misalkan ada anak, kan dia seorang anak. Cukup makna anak itu apa? Anak itu adalah hasil dari perkawinan orang tua, misalkan. Lalu ada konteks dia anak emas, misalkan. Anak emas ini tidak lagi dimaknai dengan itu saja, tetapi anak emas itu sudah dimaknai yang luas. Yang luas artinya apa? Anak emas itu mungkin anak yang spesial kan, yang dikhususkan. Bila hal itu yang tadi ditanyakan kepada saya, maka saya hanya melihat konteks itu saja. Maka konteks itu dimaknai ekor itu adalah bagian dari
tubuh bagian belakang dari tubuh hewan. Itu yang saya jelaskan. Ini ahli jika hanya ditemukan kalimat seperti itu saja, tidak ada konteks rangkaian kalimat-kalimat yang lainnya, berarti ekor itu hanya dapat dimaknai Iya, hanya terhadap tubuh. tubuh. Jadi bagian dari tubuh hewan biasanya. Jadi ekor itu biasanya digunakan kepada hewan. Jadi misalkan ekor kucing, misalkan bagian belakang kucing. Misalkan. Nah, kemudian apakah kalimat ekor ini juga menurut ahli bisa dimaknai dengan satuan bicara? Kalau misalnya ekor itu merupakan satuan, maka dia pasti bisa disebut dengan satuan berat misalkan. Tetapi tergantung kepada objek yang dijelaskan. Misalkan satu ekor kucing misalkan. Satu ekor kucing itu bisa dimaknai berapa timbangannya kira-kira 10 kilo kah? Satu ekor lembu misalkan bisa dikira berapa 100 kilo kah? Tapi artinya tetap ada rangkaian kalimatnya dengan ekor itu berarti berhubungan dengan Jelas, ada konteks. benda, binatang lain. Ya, tetap. Ekor yang dimaknai secara gampang seperti itu. Maka saya katakan ekor itu adalah bagian dari hewan. Ya, berarti ekor ini hanya bisa dimaknai terhadap bagian dari hewan. Ya, tidak bisa diganti. Apakah ekor ini dimaknai dari satuan kilo, on, gram, ton? Tidak bisa. Oh, tidak bisa ya. Tidak bisa ya. Nah, kemudian ahli terkait tadi ahli menjelaskan kalau ada konteks-konteks yang lain berarti masih bisa dimaknai dengan yang lain. Nah, tetapi jika tidak ada konteks yang lain berarti maknanya hanya seperti Apa yang dijelaskan tadi, apa yang ditulis. Ya. Hanya dua saja yang bisa kita maknai di sana. Apakah dia maknanya konotatif atau denotatif? Makna harfiah, makna yang sesungguhnya ada yang di dalam kalimat itu. Tidak ada unsur penjelasnya. Bila ada unsur penjelasnya mungkin bisa dikaitkan. Tapi bila tidak ada unsur penjelasnya, kita hanya maknai sebatas apa yang tersirat di dalam kalimat itu. Lalu kita maknai. Nah, lanjut ahli, ada juga sebuah tulisan yang tertulis begini. Angka 2 kerja harga 235 kali 2 sama dengan 470. Nah, apakah terhadap kalimat ini juga bisa dimaknai terhadap perbuatan yang lain? Kalau kita melihat konteks tersebut, angka 2 berarti menunjukkan hitungan jumlah di antara sesuatu dua, apakah mungkin dalam konteks yang besar. Lalu kerja itu dimaknai sebagai aktivitas, kegiatan. Jadi berarti ada dua kerja, ada dua pekerjaan, ada dua aktivitas yang dilaksanakan. Lalu ada jumlah tadi dikalikan 2. Ya, 235 kali 2 jumlah totalnya demikian. Maka dua pekerjaan tadi hasilnya totalkan dengan jumlah 470. Nah, itulah hasil. Jadi hanya bisa dimaknai sampai itu bahwa dua pekerjaan ini kemungkinan saja akan dihargai 470. Satuannya apa? Apakah ribu, juta itu tidak jadi maknai lagi ya? Kalau misalnya konteksnya misalkan harga itu biasanya dimaknai dengan uang. Uang itu dalam konteks kita maka dimaknai dengan rupiah. Jadi kalau dia misalkan 470 itu dimaknai dengan rupiah, maka kita 470. Seperti itu ya? Iya. Artinya kalau tidak ada konteks yang lain berarti tidak bisa Iya, diterjemahkan tidak dalam bisa kita keadaan yang lain. asumsikan analogikan dengan hal yang lain bila tidak ada konteksnya, bahwa mana bahasa itu bergantung sekali pada konteks awalnya, lalu pengucapannya atau penulisannya, lalu konteks berikutnya. Konteks berikutnya itu akan saling menjelaskan apa yang dimaksud. Nah, manakala tidak ada konteks itu, maka akan sulit menerjemahkan makna. Kita lanjut ke majelis sedikit. Tadi ahli sudah menjelaskan bagaimana apa yang dimaksud dengan bahasa dari A rangkai sampai kata-kata. Yang mau saya tanya kepada ahli, coba saksi ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa yang baik dan yang benar. Istilahnya sering kita dengar bahasa baik dan benar itu adalah baik penggunaannya, benar susunannya. Misalkan begini, ada dua konteks ketika kita berbahasa. Yang pertama adalah di mana kita gunakan bahasa. Yang kedua, apakah bahasa itu sesuai dengan kaidah atau tidak.
Misalkan, maukah kamu membeli mobil saya? Misalkan, itu adalah kalimat itu baik dan benar. Artinya sesuai dengan kaidah. Tetapi manakala kalimat ini digunakan pada tempat yang tidak sesuai, misalkan, maka ini tidak akan baik. Contoh yang paling sederhana, misalkan kita ingin berbelanja di pasar, lalu di jual pasar, misalkan jual sayur atau jual apa, kita akan bertanya dengan dia, Ibu, berapakah harga sawi ini 1 kilo? Misalkan, bahasa kita ini benar sesuai dengan kaidah. Ada kata tanya, berapakah, lalu ada intonasi dalam konteks ucapan. Tetapi itu tidak baik. Mengapa? Karena tidak tepat digunakan bahwa di pasar itu bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. Sementara yang kita tanyakan menggunakan bahasa yang resmi, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itulah pemaknaan dari bahasa yang baik dan benar menjadi baik sesuai dengan konteksnya, benar sesuai dengan kaidah. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara seperti ini adalah orang resmi, maka yang kita gunakan adalah bahasa yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi tepat posisinya, baik dan benar itu. Jadi, apa yang kita ucapkan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya saksi ahli itu kalau orang yang bisa berbahasa, bagaimana kalau orang yang peka dan tuli yang tidak berbahasa, bahasa apa yang digunakan? Secara umum bahasa itu dua, bahasa bahasa tulis dan bahasa isyarat. Nah, ada di luar kategori itu adalah bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu bisa dalam bentuk ujaran, juga bisa dalam bentuk tulisan. Nah, bahasa isyarat itu biasanya digunakan orang-orang yang memiliki keterbatasan. Misalkan dia tuli, misalkan dia tidak bisa melihat, maka dia menggunakan bahasa isyarat atau gesture dalam bahasa asli. Atau dia tidak bisa melihat, maka dia akan menggunakan bahasa isyarat. Atau bahkan orang yang bisa menulis dan menggunakan bahasa isyarat. Tetapi bahasa isyarat itu biasanya digunakan pada orang-orang yang mengalami keterbatasan. Tetap dia bisa dimaknai, tetap dia merupakan bagian dari bahasa. Istilahnya bahasa isyarat. Itu kira-kira. Nah, selanjutnya saksi terkait orang yang untuk berbahasa isyarat, bagaimana bisa dikatakan melakukan perbuatan pidana? Coba saksi ahli jelaskan. Bila bahasa, apakah dia bahasa isyarat maupun non isyarat? Bila dia memenuhi unsur-unsur yang merendahkan orang lain, misalkan menghina orang lain, mengancam orang lain, misalkan, maka saya pikir dia bisa menjadi bagian bahasa yang bermuatan pidana. Misal, ketika saya tidak suka pada orang, saya bisa menggunakan bahasa normal saya dengan memaki-maki dia. Maka mungkin ada perasaan tidak enak, tidak menerima orang yang saya sebutkan. Maka dia bisa melakukan. Kenapa saya sudah menghina orang? Atau saya tulis melalui media saya atau tulis langsung. Maka bila ada bahasa yang menghina itu, maka tetap juga sebagai penghinaan. Termasuk juga bahasa isyarat. Seandainya saya tidak suka dengan seseorang, saya memberikan isyarat yang lancip konotasinya negatif misalkan, maka itu juga bisa menjadi bagian dari bahasa isyarat yang paling sering kita lihat misalkan menghina orang atau mengejek orang lain misalkan dengan mengangkat jari telunjuk tangan misalkan, tidak dengan bahasa mulut ya, tidak dengan bahasa, tapi dengan telunjuk tangan. Kalau maaf, biasa ini kok seperti ini bahasa isyarat. Bahasa isyarat yang dikenal secara umum ini bermakna negatif. Apa maknanya? Maknanya itu bagian dari organ tubuh laki-laki, kemaluan. Bila itu disampaikan pada konteks yang tidak sesuai, maka dia juga merupakan penghinaan, merendahkan orang. Sama halnya dengan kita menyebutkan secara lisan sebenarnya. Jadi apakah dia bahasa tulis maupun bahasa lisan? Tetap bisa bila dia ada unsur-unsur yang merendahkan, mencemarkan kepada orang lain, tetap biasa. Saya pikir
Nah, kepada ahlinya, jika ditemukan sebuah tulisan yang ditulis di atas kertas sesuai dengan kalimat-kalimat dan kemudian dengan bukti dalam suatu perkara tindak pidana, pertanyaan kami, apakah terhadap tulisan-tulisan tersebut boleh disimpulkan oleh ahli pidana atau selain ahli bahasa? Saya tidak melihat ketentuan bahwa sesuatu makna itu harus ditentukan oleh ahli bahasa atau ahli pidana. Tapi yang kita lihat adalah bahwa pemaknaan suatu kata atau kalimat itu harus sesuai dengan rujukannya. Rujukannya apa? Bahwa makna setiap kata itu harus merujuk kepada sesuatu yang namanya kamus besar bahasa Indonesia, yang secara umum dimaknai dengan dua hal, yaitu maknanya itu makna semantik dan makna pragmatik. Makna semantik itu adalah makna yang tadi ada dua, makna yang sifatnya denotatif dan konotatif. Makna yang denotatif itu seperti apa adanya yang bisa dilihat di dalam kamus. Makna yang konotatif adalah makna selain makna yang sesungguhnya. Seperti saya jelaskan tadi ada emas. Dan yang ketiga adalah makna pragmatik. Pragmatik ini di luar itu, artinya hanya bisa dipahami oleh orang yang berkomunikasi. Misalkan saya masuk ke ruangan ini, ruangan ini terasa panas, lalu saya secara tidak langsung ingin menyuruh orang menghidupkan AC, maka saya tidak akan katakan tolong hidupkan AC. Kalau saya katakan tolong hidupkan AC-nya, maka ini makna denotatif. Tetapi saya mengatakan itu harus di ruangan ini ya. Maka yang mendengar apa yang ucapan saya itu, maka dia akan memiliki tanggapan respon, oh dia maksudnya ini, maka dia akan hidupkan. Itu mana pak? Itu kira-kira. Terima kasih ya Pak ya. Sebelum akhirnya pengetahuannya sudah bisa kami ya menyampaikan terima kasih ya Pak sudah bisa menjalankan waktu. Kita langsung ya ke terdakwa ya. Silakan. Oh iya. Tua Perwan. Jadi guys, ya kan? Ya. Jadi guys, persidangannya masih istirahat ya. Jadi kita bersama ketua Ferrari ya guys. Baik guys. Pak Lus Batang. Pak Lus Batang ya. Kami lagi
istirahat. Lagi kita lanjut ya. Kita bersama Pak Taufik. Nah, ya guys. Oke guys, jangan lupa ya, 10 namanya. Kita bersama Ketua Korwan juga guys. Ya kan? Dan ini jadi kami relax dulu ya, relax santai. Buang tuh, santai kan jadi buang ya. Ini Tadi yang John jauh. aja ya Pak. Tahu, nggak jelas. Bilang dari 3 bungkus kok. Gimana? Ketua bilangnya pelan dalam hati ya Pak, nggak bisa baca isyarat loh. Tadi lah macam ahli bahasa tadi. Belum pandai baca isyarat, jadi cemana ya kan? Jelas konter itu semua ekor dan dia bisa ekor itu hewan Paham kamu kan? bisa dimainkan dengan benda lain. Jadi, Masuk orang tuh jadi Pak. gimana tanggapan si bos? Aduh, kayak jadi buang. Kayak. Ekor itu apa? Ekor itu dinotasikan oleh ahli bahasa itu adalah hewan. Tidak bisa ekor itu dinotasikan dengan benda lain. Itu harus dipahami kawan-kawan. Makanya lah. Jadi Paham, artinya paham, kan? hari ini kami menghadirkan ahli bahasa itu tidak dapat membuktikan ahli bahasa bahwa tuduhan jaksa penuntut umum itu terkait dengan ekor itu yang menyebutkan itu benda lain itu tidak terbukti. Paham kan? Paham kan? Tahu kan kalau timbang kejai main nggak main-main. Kan udah pernah dibilang kalau main-main jangan takut, kalau takut jangan main-main, ya kan? Aktivitas di rumah itu. Kita keberatan itu karena itu tidak masuk dalam puslapor. Kan bisa diduga itu adalah rekayasa. Macam tadi lah ya kan? Ya, Sengaja edit bisa. ya kan? Bisa ya kan? Ada berapa orang yang nonton? Ada. Tapi kalau kemarin tuh rame, ini karena udah sore. Orang pada aktivitas. Ganteng ya situ ya. Iya. Bagus kamera api. Satu sisa. Ada. 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 Pas berdiri, pas bisa duduk payah mau foto. Oh iya, Nanti kita foto sini baru. enggak maksudnya waktu di dalam tadi. Izin Ada, aja ada. nanti Ada. Bapak masuk lagi kan boleh untuk Iya. dokumentasi. Oh iya. Sebelum Ini, di ini kami laporan ahli kita bahasa ya. kami ya guys. Jauh ini kami bawa. Mana yang perlu bahasanya kurang rapi biar terapikan sama ahli bahasa, ya kan? Kasih. Wah, nih. Di kampungnya. Bukan guru kaleng-kaleng ini ya. Ini Ada kalau Pak foto Mbak, nanti saya kirim empalan biar dikirim. Ah iya kirim ke ini saya. kalau dibilang Fotonya jelas aja. bukan guru tapi Bapak sesepuh. Bapak bergerak. Nah, ini Bapak pas berdiri. Ini bisa gitu. ada ini Iya, juga. Bapak. Tapi wajahnya nggak nampak. Bapak sebelum nyalami Bapak ya. kejaksanya nggak mau. Jadi untuk dokumentasi nggak apa-apa nanti bisa. Di video kan kalau videonya ada yang secret. Video nanti bisa di 1 menit nanti ini bisa Ah. dikirim. nah, nanti bisa aku screenshot nanti kirim. Iya. Video. Oke guys. Jadi teman-teman Bang Kejai ikuti terus ya perjalanan Bang Kejai. Oke?
sambil belajar bareng. Jadi kawan-kawan mana yang nggak ngerti tentang hukum, tentang ahli bahasa kita punya ahli bahasa ya kan. 65 40 Ayo gaskan bang, siap. Pokoknya kita menengahi mana yang benar ya kan. Jadi kita cuman meluruskan bahasa-bahasa itu yang baik dan benar. Bukan orang asal-asal bahasa aja. Berat. Nah, nanti masalah Belum, mesti dibuka pintunya. Belum lagi, orang pusing di luar, masih merokok. Guys, kita boleh masuk ke dalam lagi ya. Kita masuk ke dalam lagi. Oke, istirahat telah usai. Mama sini bang, biar enak kalau kamu. Terima kasih yang mulia. Saudara Bisa. Pertama, kenal dengan Chandra dari sini, suami saudara. Dengan suami. Itu kapan? Mulai menjadi suami istri. 24. Sebelumnya sudah kenal. Sebelum 2024 sudah saling mengenal. Oke. Terus saudara tinggal di mana? Di Salam, Ya. Pasar Jalan Salam Salim, Ya. Kelurahan Kuyamas, Kecamatan Salam dari Timur, Kelurahan Teladan. Oke. Artinya di tempat penangkapan ini kan, penggeledahan itu, di situ saudara tinggal. Siapa saja yang tinggal di rumah itu? Sebelumnya ada saya, tua saya, saudara saya, anak saya. Bertiga. Ada orang lain selain bertiga yang tinggal di rumah itu? Walau sesekali. ART. Tinggal di situ atau pulang hari? Pulang hari. Pergi masuk jam berapa, pulang jam berapa biasanya? Biasanya begitu. Setiap hari atau berapa kali seminggu? Setiap hari. Setiap hari. Untuk ruang lingkup kerja ART, bisa saudara jelaskan apa aja? Semuanya. Semua ruangan? Semua ruangan. Terus mengenai memasak, menyapu, mengepel itu semuanya. Terus terkait komunikasi dengan suami saudara, saya berkomunikasi secara langsung. Kalau ya suami istri kan, nah kalau langsung oke ngobrol. Kalau tidak langsung, lagi di luar. Kabar. Nah berkabar itu kalau lagi di luar melalui apa? Sarana apa? Telepon, handphone ini kah? Handphone yang ini. Handphone yang ini.
selain melalui sarana handphone ini, ada sarana lain untuk komunikasi ketika suami saudara berada di luar? Tidak ada. Artinya hanya melalui handphone ini. Handphone saudara ada selain ini? Cuma ini. Terus bisa saudara jelaskan secara singkat saja, tapi jelas, mengenai proses terjadinya mulai dari kejadian di tanggal 18 Februari itu, dari pagi yang saudara duduk di sofa, sampai dengan akhirnya dilakukan penggeledahan. Jadi tanggal 18 Februari itu saya itu kan bangunnya pagi, biasanya bangunnya siang, itu dan pagi memang kami maaf namanya kami lakukan hubungan intim, makanya saya bangun pagi hari itu juga. Lalu setelah itu saya duduk di ruang saya di ruang sofa itu, kayak biasanya juga di situ kan saya juga urus anak saya sampai akhirnya terus sampai sekitar jam 4 ada kejadian itu saya posisinya lagi tidur, lagi tidur, terus ada beberapa orang, banyak lebih dari 5 orang masuk ke ranah rumah saya, teras rumah saya, dan saya dengan suara keributan, bahkan mereka juga menuju ke jendela dekat kamar saya. Jadi saya bangun, saya lihat dari CCTV itu, saya lihat ada beberapa orang yang tidak berseragam, pakaian biasa, datang rame-rame masuk ke teras rumah saya kan, terus menggeledah pintu rumah saya. Dan saya waktu itu saya nggak membuka, tapi ini siapa, ada apa, kok berani masuk ke teras rumah saya, gitu kan. Akhirnya saya cek CCTV, banyak orang, akhirnya saya buka pintu itu kan, saya buka, katanya mau melakukan penggeledahan di rumah saya. Saya minta dahulu nih surat dihentikannya, saya minta surat dihentikannya, mereka bilang udah nggak usah, langsung aja katanya itu. Mereka langsung masuk rumah saya waktu itu, terus mereka berpencar ada di kamar, ada di kamar belakang, ada di kamar saya, berpencar di situ. Terus mereka juga menunjukkan alat CCTV juga, ini CCTV kamu ya, enggak, saya bilang. Yang lain mencari apa namanya, narkotika di rumah saya waktu itu. Saya silakan mereka masuk. Terus saksi lagi waktu itu dari belakang bilang katanya menemukan narkotika, yaitu di ruang sauna. Terus kami rame-rame itu ke tempat itu. Ya, terus saya lihat di situ, kemudian ditemukan narkotika di ruang sauna itu. Oke, di dalam ruang sauna ya. Nah, untuk ruang sauna saudara berada di mana? Di belakang kamar. Untuk masuk ke dalam ruang sauna, apakah harus memasuki ruang kamar saudara terlebih dahulu? Ada pintu lain selain itu? Untuk memasuki ruang sauna ada 2 pintu ya, dari. Oke, artinya harus melintasi kamar saudara. Selain melintasi kamar saudara, apakah ada pintu langsung dari ruang sauna keluar tidak melalui kamar saudara? Tidak ada. Artinya satu-satunya akses adalah melalui kamar saudara. Oke. Saudari. Oke. Terus untuk masuk ke dalam ruang sauna itu, masuk ke kamar saudara sambil menunggu layar. Untuk masuk ke dalam kamar saudara, 2 pintu tadi saudara katakan. Pintu pertama pintu masuk ke dalam kamar. Pintu kedua Masuk ke ruangan lemari pakaian. lemari pakaian. Itu sendiri. Terus dari lemari pakaian apakah langsung terlihat ruang sauna? Ada pintu lagi. Ada pintu lagi, pintu terakhir untuk pintu ruang sauna itu. Untuk ruang sauna itu dibangun bersamaan dengan dibangunnya rumah. Rumah saya itu kan 2 kali, maksudnya itu baru. Kamar saya itu baru dibangun tahun 2023. Baru dibangun. Ya, yang rumah sebelahnya itu udah lama, udah memang di situ sekian gitu. Makanya itu ada 2 surat tanah. Oke, ada 2 surat tanah di sebuah komplek. Bisa saudara jelaskan, itu sebenarnya baru dibangun atau renov 2 jadi 1 rumah? Iya, renov. Renov, 2 rumah yang berdempetan direnov menjadi 1 rumah. Oke. Di yang di bagian renov itu di kamar saudara. Nah, itu di tahun 2023. Itu sudah menjalin hubungan dengan Natra? Sudah. Kemudian untuk konsep dari rumah itu, ruangannya mana, masuknya dari mana dan sebagainya, itu saudara, Chandra atau pihak lain yang membuat sket ruangan?
kami bersama-sama. Bersama-sama dengan Chandra saat itu ya, termasuk ruang sauna. Nah, ruang sauna ini ide siapa? Soal itu ya suami saya. Jadi suami. Yang menggunakan ruang sauna sehari-hari Suami. Suami. Tapi itu digunakan berdua kali. baru 2 kali Berdua kali. selama berdiri, Selama selama dibangun Iya, selama dibangun. dari 2023. Yang membersihkannya sehari-hari. Karena itu jarang dipakai, jadi tidak pernah dibersihkan. Oke. Yang masuk ke dalam ruang sauna selain suami saudara, siapa lagi yang bisa masuk ke dalam kamar atau ruang sauna itu? Siapa aja bisa masuk karena nggak ada akses yang kayak tertentu. Gitu. Oke, artinya tempat terbuka, tidak dikunci pintu itu. Oke. Yang tinggal di rumah itu saudara dengan suami saudara tadi ya. Terus, untuk berkomunikasi dengan suami saudara, tapi itu mohon izin yang mulia nanti pertanyaannya sekalian CCTV yang mulia. Ada berapa banyak barang yang ditemukan narkotika di rumah saudara? 6 bungkus. 6 bungkus itu saudara tahu berapa beratnya? Tidak tahu. Bungkusnya warna apa saudara tahu? Warna oranye. Ini dia. Benar ini. Iya. Ini ada di ruangan mana? Ruang sauna. Barangnya ada di sini saat itu. Ya, yang saya lihat pada waktu itu ada 2 tas. Ya. Ada 2 tas di bawah. Dan itu masih untuk dibukakan mereka di depan saya. Oke. Kelihatan ini narkotika ya, ini narkotika ya seperti itu. Artinya tidak berjejer. Yang menjejerkan itu penyidik. Ini Ya. Nah, sebelumnya masih bertumpuk-tumpuk, tergabung-gabung. tas, bukan enggak maksudnya tertutup tas rapi, saya nggak tahu lah ya. Pokoknya dalam tas juga di mereka. Bukan ini narkotika ya, narkotika sama yang dari mana sama. Punya pada waktu itu namanya Ali Muda. Ali Muda. Saudara kenal dengan Ali Muda? Iya. Tidak pernah kenal, tidak pernah berjumpa. Kapan pertama kali berjumpa? Ini, saya nggak kenal dia. Tapi saya pernah ada tamu saya menyediakan minum waktu itu. Tapi saya tidak tahu itu siapa. Oke. Berjumpa pernah, kenal baru itu Lalu saat penangkapan. sebelumnya saya pernah minum, itu nggak memperhatikan wajahnya ya. Saya pernah buatkan minum. Dan itu saya nggak kenal ada dari suami saya. Oke. Artinya begitu ya, pernah bertemu. Namun untuk kenal belum. Terus berapa kali bertemu dengan Ali Muda selain membuatkan minum itu? 2 kali sama waktu penangkapan. Waktu penangkapan. Pagi hari saat Ali Muda menjemput sabu 4 kilo di rumah saudara, berdasarkan keterangan Ali Muda juga kemarin kan, pagi hari itu tanggal 18 saudara mengetahui saudara ada di mana saat itu? Di sofa. Saudara tahu ada orang yang datang? Tidak memperhatikan, mendengar suara kendaraan. Saya juga tidak fokus karena posisi saat itu saya tidak boleh makan. Tidak boleh makan pasti kan harus handphone itu. Mendengar suara kendaraan tidak? Suami saudara kan dari luar tuh ya? Tidak memperhatikan. Kebiasaan suami saya sehari-hari setiap pagi-hari dia sedang membuang sampah, dia juga membuka pintu, sembari menunggu ayah itu datang. Kalau sepeda motor melintas atau sepeda motor memasuki garasi saudara, apakah itu terdengar dari kursi sofa tempat saudara duduk? Tidak benar, karena itu kan komplek, kan komplek juga. Hampir tiap hari itu suara kereta lewat itu kan macam-macam. Jadi saya pikir yang mungkin kalau rumah saya nggak harus di rumah saya. Oke, artinya dengar, namun saudara tidak yakin kalau itu ke rumah saudara. Iya. Kalaupun memang dengar, karena kadang komplek melintas sana sini begitu. Tergantung pintu itu terbuka lebar atau enggak, kalau itu saya nggak ingat. Oke, saat itu menunjukkan pintu terbuka ya. Saudara sama-sama melihat kemarin waktu pengambilan Ali Muda. Iya. Tidak memperhatikan. Oke, terus dari luar suami saudara masuk ke dalam dia. Kemudian keluar lagi.
melintasi saudara, saudara mengetahui, tidak memperhatikan. Terus terkait pekerjaan suami saudara, saudara mengetahui apa? Kami buka usaha ekspedisi. Ekspedisi di mana? Kami berdiri sendiri, kami berdiri sendiri usaha itu baru. Baru. Ekspedisi apa? Ekspedisi itu kan tahap dibangun, jadi masih punya kayak mobil biasa, kayak mobil biasa. Nah, kita misalnya kayak ada toko bangunan atau apapun itu nyewa mobil mati gitu. Berarti menyewa mobil ya? Nyewa mobil. Ah. Pengirimannya bisa aja kayak misalnya dari Medan nih ke Pekanbaru bisa. Mobil apa? Mobil truk, kontainer, atau kargo? Tidak tahu. Mobil box tadi ya? Box ya. Oke. Terus, selain itu pekerjaan suami saudara? Latar belakang suami saudara mengetahui dari awal bahkan sebelum menikah. Kemudian setelah kejadian itu yang X dari TNI AL saudara tahu? Tahu. Setelah dari TNI AL, suami saudara bekerja di mana? Ketika masuk ke apa ekspedisi itu? Ekspedisi dari saudara katakan baru. Baru sih, karena saya kan juga mau minta ke situ. Kita ekspedisi ke Bali, memang saya lihat mobilnya ada. Di mana saat itu di Kisaran atau di Medan? Oke, terus keluar dari TNI tahun berapa? Suami saudara? Sebelum atau setelah menikah? Setelah menikah dengan saudara itu dikeluarkan dari TNI. Kemudian setelah keluar dari TNI itu itulah pekerjaan yang saudara tahu. Untuk membangun rumah ini tadi renov, itu dana siapa? Saudara atau suami saudara? Adik dari Chandra, berarti adik ipar saudara. Oke, dikirimi dari Erni. Erni mengatakan uang itu dari siapa? Oke, dari Chandra mengirimi ke Erni, Erni kirim ke saudara untuk membangun rumah itu. Oke, kenapa melalui Erni tidak langsung ke saudara? Oke, artinya tidak berjumpa langsung ya sama saudara. Oke. Kemudian untuk dibangun rumah itu, saudara kan yang membangun itu. Saudara tahu uang itu dari mana asalnya? Dikirim dari ipar ya. Nah, dari ipar dari Chandra. Chandra dari mana saudara mengetahui? Biasa pengirimannya berapa besar? Bertahap 10 sampai dengan selesai. Estimasi kalau selesai berapa lama proses pembangunan itu dari awal sampai selesai? 2 bulanan, kira-kira 2 bulanan lebih. Oke, terus untuk biaya, saudara tahu kisaran berapa biaya yang habis untuk membangun renovasi itu? Tidak hitung. Perkiraan sampai 100-200, 300 atau gope, nggak sampai. Kalau lebih 100 itu dibayar secara bertahap tadi ya. Terus balik ke komunikasi. Saudara tadi di awal mengatakan bahwa komunikasi hanya menggunakan handphone ketika berada di luar, dan handphone itu hanya menggunakan handphone ini. Nah, untuk komunikasi menggunakan handphone, pernahkah Chandra menyuruh saudara untuk mematikan CCTV? Bisa diingatkan untuk tolong ada sebentar CCTV
cabut CCTV atau cabut colokan CCTV atau layar TV-nya yang dicabut? Nah, kabel TV-nya atau kabel CCTV yang dicabut? Kabel TV. Oke. Untuk CCTV? Ikut mati. Mati semua saat itu ya. Oke. Apakah sabun dia sekali cabut mati semua? Dan seperti itu? Iya. Kayak ada adaptornya dia. Itu dia. Kan di situ ada colokan, colokan berupa kayak sambung ya, ada banyak tuh. Betul. Jadi saya cabut aja yang memang khusus ke Biasanya kalau saudara disuruh cabut kabel model itu tadi ya, adaptornya, kepalanya, itu ya. Oke. Mirip dengan yang kabel adaptor CCTV warna hitam. Terus, sering saudara disuruh mematikan itu? Berapa kali? Diingatkan. Tanpa diingatkan, pernah saudara mematikan atau mencabut? Sudah terlalu lama. Coba pelan-pelan saudara ingat. Gak ingat lagi. Terus, saudara pernah kemana diperiksa di kepolisian? Pernah. Saat pemeriksaan di kepolisian didampingi pengacara? Ada paksaan, tekanan atau intimidasi dalam memberikan keterangan? Berupa apa? Satu, penyidik mengancam saya, memang aku bukan video nih dan kamu mau di dalam. Terus di pertama-tama penyidikan, saya dipanggil oleh Pangat Kais Pangat dan Kasat Wiyoto. Pada waktu itu saya dipanggil, mereka bilang itu udah akui saja. Ya seperti juga kami bantu kalau misalnya kamu mau bebas, ini aja. Kayak itu suaminya, biar kamu bisa keluar. Terus saya marah, kalau misalnya saya saya bilang gitu ya, terus mereka ya kan mau gimana lagi, karena kan kamu yang punya rumah itu, bahwa itu di rumah kamu pada waktu itu, mereka bilang kayak gitu. Nah dan setelah itu juga Anies Pakami saya waktu pendidikan juga dia menawar bahwa bilang gini, kamu ada tidak uang 500 juta dan saya butuh surat cerai kamu, mereka bilang begitu. Terus saya bilang itu untuk apa surat cerai? Ya ada kepentingan lain dari masalah ini gitu kan, karena memang dia ada rasa sama saya gitu waktu itu. Terus saya bilang, saya nggak punya uang sampai 500 juta untuk apa? Saya bilang begitu. Ya kalau nggak ada ya udah, kami nggak bisa bantu, bangsanya seperti itu. Terus? Jadi saya marah-marah, jadi ini saya sebenarnya disaran gitu. Supaya suami saya datang, saya dikeluarkan gitu. Terus pada juga saya dibawa ke kanan karena di hari ke-5 atau ke-6, hari ke-6, saya tanda tangan surat pembebasan waktu itu. Ya, tapi tiba-tiba mereka pulang dari Polda, mereka bilang ini atensi tekanan. Kami juga nggak punya uang, jadi kami nggak bisa lepaskan apa, kami nggak bisa balik. Perihal memberikan keterangan ini yang dituangkan dalam BAP, saudara selalu didampingi pengacara. Sekalian. Oke. Saat memberikan keterangan, selesai memberikan keterangan dibaca Gini, BAP-nya. saya kan setiap hari dibuat, hampir tiap hari selama sebulan waktu itu. Dan buat itu juga bukan cuma ini, ada kepentingan lain yang saya laporin saat ini. Jadi saya bilang waktu itu, saya nggak bisa Pak, saya sakit kurang enak badan, tapi mereka memaksa, udah kok sebentar aja waktu itu kan. Dan saya nggak bisa lama-lama Pak, kurang enak badan, tapi mereka tetap paksa itu. Oke. Terkait yang di BAP ini, saudara ada menandatangani BAP? Ada. Ini para saudara. Benar. Ini tanda tangan saudara dan seterusnya ya. Nah, salinan BAP juga ada kan. Nah, dalam salinan BAP itu maupun BAP itu sudah saudara paham. Dalam sebelum memarah, saudara sudah baca. Sudah baca cuma nggak terlalu saya nggak fokus. Nggak fokus. Sebelum diparaf di tanda tangan, sudah saudara baca sempat, cuma belum keseluruhan atau nggak fokus gitu. Pengacara sempat membaca saat itu? Ada membaca. Oke. Ditandatangani pengacara juga saat itu. Terus, saudara pada poin ini ada menjelaskan, pada poin 16 disuruh mematikan CCTV. Matikan CCTV itu dulu. Saudara ingat? Tentang matikan CCTV, kan nggak ingat lagi kan CCTV itu kalau matikan yang tadi bahasanya bukan seperti itu, lebih lagi. Oke, kalau di sini ya bahasanya matikan CCTV itu dulu dan saya katakan kenapa, namun tidak dijawab dan HP-nya langsung dimatikan.
Tidak benar. Itu bagaimana? Pernyataan saya hari ini. Gimana? Keterangan? Bahasanya kami kok nggak dimatikan aja CCTV-nya, kan dia di luar, dia mantau dari handphonenya, bisa kelihatan dari situ matikan. Nah di belakang sampai keluar lagi kan saya yang dulu gitu, dan memang yang saya CCTV jadi saya matikan, makanya waktu saya hidupkan lagi itu saya nggak ingat itu bukan saya yang hidupkan, itu suami saya yang pas juga pulang gitu. Artinya mengenai mematikan atau menghidupkan CCTV, saudara tidak mengingatnya. Kalaupun memang mematikan karena disuruh atau diingatkan sama suami karena meledak sebelumnya. Oke. Kalau suami saudara tahu nggak? Saudara tahu nggak kalau suami saudara sering menghidupkan atau mematikan CCTV? Nggak pernah lihat. Terkait ini mulia, kalau di di tanggal 9 sekitar jam setengah 2 siang kan? Saudara ingat ini? Di situ memang tempat colokan untuk mencabut atau menghidupkan CCTV. Benar. Di momen ini saudara sendiri atau disuruh atau diingatkan? Diingatkan. Saya tidak mau menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut umum karena kan saya ambil CCTV ini, saya tidak ada uji labornya. Kemarin ini kan barang bukti teman saya yang mulia. Kemarin saat kamera saya dan saya sudah minta bayar tentang CCTV ini untuk uji keabsahannya yang mulia. Tapi tidak diizinkan. Jadi saya tidak berkenan untuk bisa mengenai CCTV. Tadi saya berkenan bisa mengenai bukti tabungan saya, mengenai handphone saya, dan mengenai tulisan tangan saya yang mulia. Artinya begini majelis, kami sambut penegasan dari terdakwa, kan terdakwa juga keberatan menjelaskan terkait CCTV ini. Kami juga selaku kuasa hukum dengan tegas menyampaikan kami juga sangat keberatan terkait diputar lagi CCTV ini diperlihatkan dan klien kami terdakwa selalu menjelaskan. CCTV ini juga sebelumnya sudah dijelaskan dan ditegaskan disaksikan dengan saya penangkap. Jadi karena semalam persidangan kemarin terpaksakan CCTV ini juga, dan mengenai CCTV ya, handphone juga tidak ada uji forensiknya, kami mendukung klien kami untuk tidak menjawab apa yang ditanya penuntut umum terkait CCTV. Ya, jadi gini ya, untuk yang disampaikan dalam ya, terkait dengan apa yang disampaikan penuntut umum dan masalah hukum ini akan menjadi ya pertimbangan dari majelis hakim dan dapat semua dalam berita. Nanti kalau penuntut umum bertanya, saudara tidak bersedia menjawab, sudah sampaikan aja tidak bersedia, itu saja ya. Ini ditampilkan, ya silakan penuntut umum, nanti semua akan dipertimbangkan oleh majelis hakim ya. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara yang kalian ini, di sini saudara diingatkan sama saudara untuk mencabut CCTV. Selain hari ini tanggal 9, saudara ingat saudara pernah mencabut atau menghidupkan CCTV lagi? Hanya hari itu aja. Selain hari itu terus di tanggal 1 Februari kemarin saudara juga sempat melihat waktu pemeriksaan saksi Ali Muda. Ali Muda sempat datang ke rumah saudara sekitar jam 5 sore. Saudara boleh putar. Jam 5 lewat 6 lewat 5.
tanya Untuk mengonfirmasi. tanya. Ini jika mau diperlihatkan silakan, dan juga terdakwa silakan jawab ya adanya yang semampunya, yang sebisanya jawab. Baik, sambil menunggu ini diputar, kita sudah memang. Nah, kemarin juga sudah pernah diputar sebelumnya. Saat datang suami saudara, nah ini posisinya suami saudara Ya. yang mengendarai sepeda motor. Saya kurang jelas tapi sebenarnya Oke, dijalankan aja. Nah, ini di belakangnya ada seorang laki-laki dan telah dikonfirmasi kemarin waktu pemeriksaan saksi benar itu adalah ahli muda. Nah, saat di sini itu terkunci dan dibukakan oleh saudara, benar? Tidak ingat? Tapi pada momen ini saudara ingat suami saudara datang bersama teman? Tidak ingat. Ini saudara? Benar. Saudara yang membukakan pintu. Nah, ini suami saudara ya. Nah, saat ini pada momen ini saudara sempat melihat ada teman? Tidak perhatikan. Namun saudara tahu ada yang datang, tapi tidak tahu itu ahli muda begitu. Oke. Baru pulang dari Bisa kan ada yang bisa lihat sebelumnya saya pergi dari jalan saya. momen yang kita lihat. Oke. Jadi pada poin ini saudara tahu suami saudara pulang bersama teman, namun saudara tidak tahu siapa orangnya begitu. Kalau siapa orang ini bisa lihat kemarin kan ada orang di belakangnya. Artinya saudara tahu atau tidak situ Iya, suami iya. saudara datang bersama teman? Keberatan ya. Iya. Tadi sudah ditanyakan sebelum ini tidak tahu, sudah tahu. Jadi artinya tadi kan sudah Oke. dijelaskan oleh kami bahwa dia sudah memang dia pernah tahu. Tadi sudah Makanya kita ingat. Sebentar, ini tidak ada perdebatannya. Ya. Masing-masing punya hak untuk ya, Baik. menyampaikan apa yang menjadi yang hukum acaranya. Dipahami ya semua hukum acara. Jadi silakan bertanya terdakwa kalau misalnya apa, jawab aja. Nah kalau misalnya tidak ada lebih dan nanti majelis yang akan mau Baik, yang mulia. langsung mengambil alih. Gimana? Baik. Ini kira-kira gimana? Kalau pertanyaan ke majelis hakim gimana? Oke, sudah sih yang mulia. Konklusinya tadi terakhir tinggal benar kayaknya saudara maksud pernah bertemu, namun tidak tahu itu siapa. Begitu. Nah, itu jawaban yang kita tunggukan. Itu jawabannya. Terus terkait bepergian dari rumah, saudara selalu bersama dengan suami? Tidak. Suami sering pergi tanpa saudara? Pernah pergi sama saudara? Pernahkah suami pergi beberapa malam? Tidak pulang? Selalu setiap hari pulang? Coba saudara ingat ini. Iya. Kan ada jangka waktu yang Tentang panjang. waktu panjang. Iya. Saya nggak ingat berapa waktunya, kapan ini tidak ingat gimana. Namun juga suami istri, ya itu hal yang biasa, pergi nanti pulang, tidak nggak sampai yang dianeh itu enggak. Mengenai barang-barang, kalau misalkan suami saudara dari luar tuh barang-barang ini buat suami saudara, saudara tahu apa saja? Tidak tahu. Biasanya kalau suami saudara pulang selalu membawa sesuatu, jadi makanan doang. Pernah suami saudara membawa pulang tas besar, tas ransel, tas sandang atau lain sebagainya? Selain laptop, tidak pernah tahu. Terus, saudara pernah pergi ke Malaysia? Beberapa hari sebelum penangkapan pernah? Kegiatan apa saat itu? Karena saya kan baru berulang tahun, kami di Bali, jadi merayakan. Merayakan ya di Malaysia saat itu. Bertiga bersama anak, Saya tinggal sama orang tua. sama orang tua. Artinya berdua ya. Oke. Pulang kapan saat itu? Kami pulang hari Senin. Hari Senin. Tanggal berapa saudaranya?
17, 1 hari sebelum Kenapa? penangkapan. Terus perihal ke rumah orang tua saudara. Pada hari apa saudara ingat? Ya, hari Senin. Hari Kalau Senin. dari Malaysia itu hari Minggu, Ah. hari Seninnya itu di rumah orang tua. Ya, Senin paginya kami sampai di rumah. sampai di rumah. Sampai di rumah. Rumah orang tua sempat menginap? Menginap. 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 Jam berapa sampai rumah orang tua? Saya nggak ingat. Tidak mengingatnya. Menginap suami saudara tidur di samping saudara malam itu atau saudara duluan tidur atau suami saudara? Ada suami saya di sebelah Di saya. sebelah saudara. Terus terkait pulang lagi ke rumah saudara yang berada di Mutiara. Jadi mana? Surya Mas. Di Surya Mas itu pukul berapa saudaranya? Pada saat ke rumah orang tua saudara, saudara mengingatnya membawa tas, ada membawa tas cincin berwarna apa saudara ingat? Warna hitam. Terus tas cincin itu saudara tahu isinya apa? Pakaian kotor. Saudara mengetahuinya. Terus pada BAP saudara menerangkan saudara tidak tahu isinya apa. Pada saat di BAP saudara mengatakannya tidak tahu. Saya tidak ingat, saya juga tidak fokus, saya nggak ingat lagi. Hanya setiap kali saya libur, benar-benar paling tidak. Terus saudara menanyakan nih, tas jinjing yang dibawa suami saudara pada poin 15 dengan bahasa itu tas apa, bawa apa? Dijawab suami saudara apa saat itu? Ya, kayak apa? Tapi itu Bukan kepo kali kau, jangan ikut campur. enggak.